Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Madiana absen 2 akan menjelaskan secara singkat mengenai Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati. Yang pertama, Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel berdakwah di daerah Surabaya, Jawa Timur menggunakan 5 falsafatnya, yaitu moh maling, moh ngombe, moh main, moh madat, dan moh madon. Beliau wafat pada tahun 1481 Masehi. Yang kedua, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama lain Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi. Sunan Gunung Jati berdakwah di daerah Cirebon, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati berdakwah menggunakan cara pendekatan sosial budaya dan memperkuat kedudukan politik. Beliau wafat pada tahun 1570 Masehi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daryl Ananta akan menjelaskan tentang Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi adalah wali tertua di antara wali Songo. Beliau mensiarkan agama Islam di daerah Jawa Timur, khususnya Gresik, sehingga beliau lebih dikenal dengan nama Sunan Gresik. Beliau menetap dengan mendirikan pesantren dan masjid untuk tempat belajar bagi santri dan penduduk agar menjadi umat Islam yang bertakwa. Beliau meninggal pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shadiq. Beliau lahir pada pertengahan abad ke-15 dan meninggal pada tahun 1550 Masehi. Beliau menyebarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya, juga Jawa Tengah bagian utara. Untuk melancarkan mekanisme dakwahnya, beliau mendirikan masjid yang kita kenal sebagai Masjid Menara Kudus sebagai warisan kebudayaan Islam di Nusantara. Beliau juga terkenal sebagai seorang sastrawan dengan karya yang terkenal yaitu Gending Mas Kumambang dan Micil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ainur Fitria, nomor absen 35. Saya akan menjelaskan biografi Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah seorang wali yang sangat besar pengaruhnya di Jawa, terutama di Jawa Timur. Ayahnya Maulana Ishak berasal dari Pasai dan ibunya Dewi Sekardado Putri Raja Blembangan Minyak Sembayu. Sunan Giri punya banyak nama lain atau julukan, di antaranya adalah Joko Samudro, Raden Paku, dan Muhammad Ainul Yakin. Sebelum menyebarkan Islam, ia berguru kepada Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Ketika kerajaan Majapahit terpecah-pecah menjadi kadipaten-kadipaten kecil, Sunan Giri mempertahankan kemerdekaan wilayahnya dan mengangkat dirinya sebagai penguasa Giri Kedaton hingga ia wafat pada 1506 Masehi. Muhammad Ainul Yakin mendirikan pesantren usai menuntut ilmu di pesantren Ampel Denta. Di bawah bimbingan Sunan Ampel, ia juga berhaji dan memperdalam keislaman di Mekah sebelum mendirikan pesantren tersebut. Alik Al-Adim dalam buku Kerajaan Islam di Jawa menuliskan bahwa selain melalui jalur pendidikan, Sunan Giri juga berdakwah lewat karya-karya seni yang ia ciptakan, seperti tembang atau lagu dan permainan anak-anak. Permainan anak-anak yang dibuat oleh Sunan Giri diantaranya adalah jelungan, jamuran, gendigerit, dan lainnya. Sedangkan tembang anak-anak yang ia ciptakan sebut saja Padang Bulan, Jor, Gula Ganti, dan Cublak-Cublak Suweng. Taktik dakwah seperti ini cukup efektif dalam menarik hati warga yang kemudian bersedia memeluk agama Islam. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sunan Kalijaga adalah salah satu ulama Wali Songo yang dikenal paling luas pengaruh dan cangkupan dakwahnya di tanah Jawa. Sejarah hidup Sunan Kalijaga tidak semulus yang dibayangkan sebelum menjadi pendakwah. Ia adalah Brahmacora alias penjahat. Riwayat kehidupan Sunan Kalijaga melintas batas era kerajaan di Jawa yang silih berganti. Ia menyaksikan perubahan sejak masa akhir kerajaan Majapahit, lalu Kesultanan Demak, Kesultanan Panjang, hingga awal Kesultanan Mataram Islam. Dilahirkan dengan nama Raden Said pada sekitar 1450 Masehi. Sunan Kalijaga merupakan putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban. Di masa mudanya, Raden Said dikenal dengan remaja yang nakal, suka berjudi, minum minuman keras, mencuri, dan melakukan banyak perbuatan tercela. Hal ini membuat ayahnya yang merupakan bangsawan dari penguasa Tuban malu, memiliki anak berandalan. Dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam 2020 yang ditulis Suhailid, ketika Raden Said merampok dan merampas harta, ia dikenal dengan julukan Lokajaya, yang artinya adalah penguasa wilayah. Suatu waktu, Raden Said kena batunya. Orang yang akan dirampoknya adalah Sunan Bonang. Karena pengaruh Sunan Bonang itulah Raden Said akhirnya sadar dan bertaubat, serta tidak lagi merampas harta dan melakukan perbuatan tercela. Kelak pengetahuan seni dan budayanya inilah yang dijadikan sarana dakwah Islam oleh Sunan Kalijaga, sehingga diterima oleh masyarakat setempat. Dakwah Sunan Kalijaga, dakwah Raden Said mulai di Cirebon, di desa Kalijaga, untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pemanukan. Karena basis dakwahnya di desa Kalijaga, Raden Said kemudian dikenal dengan julukan Sunan Kalijaga. Sebagai Wali Songo yang lain, Sunan Kalijaga berdakwah dengan pendekatan seni dan budaya. Ia amat mahir mendalang dan menggelar pertunjukan wayang. Sebagai dalang, ia dikenal dengan julukan Ki Dalang Sidabranti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, atau Ki Unehan. Berbeda dengan pertunjukan wayang lainnya, Sunan Kalijaga tidak mematok tarif bagi yang ingin menyaksikan pertunjukan beliau, melainkan cukup dengan menyebut Kalimosodo atau 2 kali kalimat syahadat sebagai tiket masuknya. Dengan begitu, orang-orang menyaksikan pertunjukan wayang Sunan Kalijaga sudah masuk Islam. Dalam pertunjukannya terdapat banyak lakon diubah Sunan Kalijaga yang dia datasi dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nabila Afifah, kelas 12 akal 1 dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Sunan Derajat. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Qasim Syarifuddin. Ia merupakan Wali Songo yang mempunyai banyak nama, yaitu Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muryapada, Raden Imam, dan Maulana Hashim. Orang tua Sunan Derajat adalah Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Beliau lahir pada tahun 1470 di Surabaya pada masa Majapahit, sedangkan meninggal pada tahun 1522 di Lamongan pada masa Kesultanan Demak. Setelah beranjak dewasa, Sunan Ampel mengutus Sunan Derajat untuk berdakwah di pesisir pantai Pulau Jawa. Sunan Derajat tidak hanya menyebarkan Islam, namun dia juga memiliki jiwa sosial yang tinggi yang senantiasa memperhatikan kaum fakir miskin dan mengutamakan kesejahteraan sosial. Metode Sunan Derajat dalam berdakwah yaitu berbaur dengan masyarakat. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Derajat menerapkan cara berbaur secara langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, segala permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan lebih efektif. 2. Memakai metode kesenian. Selain terjun masuk ke masyarakat, beliau juga memakai cara penerapan pada metode kesenian. Dalam kesenian, beliau menciptakan tembang pangkur sebagai media dakwahnya, hingga masyarakat setempat menjadi lebih tertarik untuk mendengar dan belajar agama Islam. Yang ketiga, menggunakan filosofi sendiri. Beliau dikenal akan kecerdasannya, sehingga dalam berdakwah beliau sering memakai filosofi sendiri. Filosofi tersebut dikenal sebagai ketujuh saptangga. Peninggalan Sunan Derajat. Yang pertama ada tembang Jawa. Tembang pangkur merupakan tembang Jawa yang menjadi satu karya dari Sunan Derajat dan menjadi peninggalan penting. Yang kedua, Surau Banjaranyar.
ini merupakan tempat ibadah pertama yang dibangun oleh Sunan Derajat, terletak di Banjaranyar yang mulanya bernama Desa Jelak. Yang ketiga, Masjid Sunan Derajat. Masjid ini berlokasi di kompleks yang sama dengan makam Sunan Derajat. Bangunannya cukup awet meskipun dilakukan pemugaran, tapi tidak menghilangkan ciri khas dari bangunan masjidnya. Yang keempat, ada Museum Sunan Derajat. Peninggalan yang satu ini tidak dibangun oleh Sunan Derajat dan dibangun oleh pemerintah Lamongan. Meskipun demikian, museum ini diresmikan tanggal 1 Maret tahun 1992 dan berisi karya-karyanya serta barang lain seperti beduk, kain, keramik, dan kertas serta buku. Yang kelima, ada Singo Mengkok. Yang dinamakan Singo Mengkok ialah salah satu peninggalan Sunan Derajat yang berupa gamelan set. Peninggalan ini terawat dengan baik dan ditaruh di Museum Sunan Derajat atau berlokasi tak jauh dari makam Sunan Derajat berada. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ilansari, nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 di Rembang dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim. Lahir pada tahun 1465 di Surabaya dan tepat meninggal di tahun 1525 di Tuban, masa Kesultanan Demak. Tempat Sunan Bonang berdakwah di Tuban, Jawa Timur. Sunan Bonang berdakwah dengan menggunakan musik yang dialunkan lewat gamelan buatannya. Hal ini bukan tanpa alasan, beliau memilih untuk berdakwah dengan musik supaya mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada masa itu, tanpa adanya paksaan. Perjalanan berdakwah beliau dimulai dari kota Kediri, Jawa Timur. Peninggalan dakwah Sunan Bonang yaitu yang ke-1, wayang kulit, yang kedua, Masjid Demak, yang ketiga, Tembang, yang keempat, Suluk Wicil, dan masih banyak lainnya. Sekian dari penjelasan saya tentang Sunan Bonang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Amelda Rahayu akan menjelaskan tentang Sunan Muria. Sunan Muria lahir pada 1450-an. Beliau adalah putra dari Usman Haji bin Ali Al-Murtada. Ibunya bernama Dewi Sarifah. Silsilah Sunan Muria sampai dengan Rasulullah SAW melalui jalur kakeknya Ibrahim Asmorogendi. Cara dakwah Sunan Muria menyerupai dengan Sunan Kalijaga, yaitu melalui media kesenian. Sunan Muria tinggal dan menetap di desa terpencil untuk menyebarkan dakwahnya. Beliau mengajarkan rakyatnya untuk berdagang, bercocok tanam, dan melaut. Selain itu, beliau juga mengembangkan seni mocopat seperti kembang sinam dan kinanti, yang dimana tembang tersebut masih populer hingga saat ini. Dalam perkembangan Islam, Sunan Muria berperan sebagai menjaga tradisi lama dan menumbuhkan tradisi baru yang bersifat keislaman, dan menjadikan kesenian sebagai media dakwah. Sunan Muria dikenal sebagai sosok yang sederhana dan bersahaja dalam bergaul dengan rakyatnya. Sunan Muria juga dikenal sebagai sosok yang dermawan terhadap fakir dan miskin.